Kinnan mengambil pedang yang terbuat dari besi hitam, mengemas beberapa makanan kering yang akan bertahan selama 5 hari, dan pergi ke pegunungan Longhu. Tempat itu tidak jauh dari kota Linsui. Hanya butuh 2 jam bagi Kinnan untuk sampai di sana. The Thunder Crash Saber Art menekankan kecepatan dan ledakan mendadak. Jika ada tempat yang bagus untuk melatih keterampilan ini, itu akan ada di sana. Kinnan merenung sejenak sebelum menuju ke tujuannya sesuai dengan ingatannya. Meskipun perjalanan hanya menempuh jarak 3 li 1, Kinnan membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Alasannya karena ada banyak binatang buas yang tinggal di pegunungan Longhu. Karena prioritas Kinnan sekarang adalah berlatih seni pedang petir, dia tidak punya niat untuk menimbulkan masalah di sini. Beberapa saat kemudian, setelah melewati pohon raksasa kuno, air terjun bisa terlihat di depan. Air terjun itu memiliki ketinggian 10 meter, dengan air yang mengalir deras, menghasilkan percikan raksasa di danau kecil dengan keliling 20 meter di bawah. Ini dia. Mata Kinnan berkilau saat dia memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tempat itu bersih, Kinnan meletakkan perbekalannya dan melompat langsung ke danau sambil memegang pedang besi hitam. Thunder Crash Saber Art mengeluarkan pedang dengan kecepatan kilat. Kinnan berdiri di permukaan danau dengan mata tertutup. Pikirannya dipenuhi dengan gerakan seni pedang Thunder Crash. Setelah ini, lengannya menyerang dengan kekuatan besar, memungkinkan pedang besi hitam berubah menjadi cahaya es yang menebas air. Karena ada resistensi di dalam air, bahkan dengan kultivasi body tempering realm lapis ketiga Kinnan, tebasan hanya menghasilkan celah kecil di permukaan air, yang segera menghilang setelahnya. Kinnan terus melakukan tebasan di air. Waktu secara bertahap berlalu, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam periode ini, Kinnan telah memasuki kondisi pikiran, tanpa pamrih, saat dia terus mengulangi tindakan yang sama berulang kali. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Kinnan tidak tahu berapa banyak tebasan yang dia lakukan, tetapi matanya terus menatap permukaan danau. Dia terus mengaum sambil melihat cahaya pedang yang menghilang, seolah-olah dia sudah gila. Mengikuti aumannya, setiap tebasan yang dilakukan Kinnan lebih cepat dan lebih kuat. Tapi itu masih belum cukup. Namun, saat Kinnan terus berkultivasi dalam keadaan hiruk-pikuk, sosok manusia ilusi raksasa perlahan muncul di belakang Kinnan sambil memancarkan penindasan yang mengerikan. Roh pertempuran Divine telah keluar dengan sendirinya. Dikatakan demikian, Kinnan tidak menyadarinya saat dia terus mengayunkan pedang. Setiap tebasan berisi semua kekuatannya, yang meledak dengan cara yang eksplosif. Meskipun lengannya mulai mati rasa dan otot-ototnya mulai kram, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ini adalah karakter Kinnan. Begitu dia mulai melakukan sesuatu, dia akan mencurahkan seluruh energinya ke dalamnya seperti orang gila. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia berhasil mencapainya. Cahaya dingin melintas di benak Kinnan tiba-tiba. Tindakan Kinnan terhenti sementara wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini? Kinnan segera mengumpulkan pikirannya dan menahan keheranan di hatinya. Dia dengan cepat menutup matanya dan menenangkan pikirannya untuk mengingat cahaya es yang cepat yang telah terjadi di pikirannya. Jeda itu berlangsung selama 3 jam. Hus, mata Kinnan tiba-tiba terbuka. Aku mengerti. Pedang besi hitam di tangannya terlempar ke depan. Saat itu dilemparkan, ledakan gemuruh terjadi, sementara tebasan memancarkan cahaya petir di dalam air. Setelah ledakan, celah yang dalam muncul di permukaan air, yang berlangsung selama sekitar 3 atau 4 napas sebelum menutup. Memotong air menjadi 2 dengan 1 tebasan, ini adalah tanda pencapaian tahap dasar seni pedang Thunder Crash. Kinnan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan setelah melihat ini. Dia tidak menyangka proses mempelajari seni pedang guntur ini semulus ini. Menurut prediksi awalnya, dia membutuhkan setidaknya 5 hari untuk mempelajarinya. Bagus, sekarang setelah aku mempelajari seni pedang, saatnya untuk menguji kekuatannya.
Kinnan menahan kegembiraan di hatinya saat ekspresinya menjadi tenang. Dia menghabiskan waktu makan sebelum meninggalkan air terjun, langsung menuju ke wilayah pegunungan Longhu yang lebih dalam. Roar, mengaum, raungan angkuh terdengar di antara hutan, menyebabkan dedaunan jatuh dengan cepat dari pepohonan, seperti hujan dedaunan. Di depan Kinnan berdiri seekor harimau ganas setinggi 2 meter dengan bulu berwarna-warni. Matanya memelototi Kinnan sambil mondar-mandir, seolah sedang menunggu sesuatu. Kinnan memasang tampang tegas memegang pedang besi hitam. Sosoknya tetap tidak bergerak di tempat. Harimau ini dikenal sebagai macan multikolor, binatang iblis kelas 3 yang kekuatannya setara dengan kultivator alam tempering tubuh lapisan ketiga. Jika seseorang digigit oleh taringnya yang tajam, bahkan kultivator body tempering realm lapisan ketiga akan dibunuh. Oleh karena itu, Kinnan harus terlibat dengan hati-hati. Seorang pria dan seekor harimau berhadapan satu sama lain. Tampaknya macan multikolor menyadari kekuatan luar biasa Kinnan, karena terus mondar-mandir dalam sikap hati-hati alih-alih menyerang terlebih dahulu. Mata Kinnan berkedip, dia maju selangkah dengan kaki kirinya. Saat dia melangkah maju, niat membunuh meledak dari tubuh macan multikolor saat dia mengeluarkan raungan yang mengamuk. Sosoknya melompat ke depan dengan lompatan yang luar biasa, tiba di atas kepala Kinnan hanya dalam sekejap mata sambil merobek mangsanya dengan taring yang terbuka dengan ganas. Wajah Kinnan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Pada saat itu, sosoknya juga bergerak, melontarkan tebasan dengan pedang besi hitam di tangan kanannya, memancarkan ledakan yang menggelegar. Tebasan itu dieksekusi dengan kecepatan kilat. Setelah ini, tubuh macan multikolor di udara dipotong setengah oleh serangan yang kuat. Thunder Crash Saber Art, kematian adalah satu-satunya hasil dengan satu tebasan. Seni sabre ini memang kuat. Tidak diragukan lagi itu adalah batu permata di antara keterampilan bela diri kelas menengah. Hati Kinnan tenggelam dalam kegembiraan setelah menyaksikan pemandangan di depannya. Dengan bantuan seni pedang guntur ini, Kinnan sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi lawan alam tempering tubuh lapisan keempat. Karena itu, aku hanya menguasai tahap dasar seni pedang Thunder Crash. Perjalananku masih panjang. Kinnan segera menenangkan pikirannya tanpa bangga pada dirinya sendiri. Sosoknya memasuki hutan seperti serigala nakal. Selama 2 hari berikutnya, Kinnan terlibat dalam pesta pembantaian. Pertarungannya yang paling menantang adalah melawan kera iblis yang kekuatannya setara dengan alam tempering tubuh lapisan keempat. Itu sangat biadab. Meskipun Kinnan berhasil keluar sebagai pemenang pada akhirnya, dia menderita cedera parah. Karena itu, Kinnan telah belajar banyak dari pertempuran, memungkinkan seni pedang petirnya meningkat pesat. Sementara itu, Kinnan perlahan maju di antara hutan tanpa mengganggu binatang buas. Dia telah terluka parah dalam pertempuran melawan kera iblis. Meskipun dia telah pulih sedikit, dia belum mendapatkan kembali kekuatannya. Itu akan menempatkannya dalam bahaya besar jika dia tersandung ke binatang buas sekuat kera iblis. Prioritasnya sekarang adalah mencari herbal yang mampu menyembuhkan lukanya. Di tengah pencariannya, jantung Kinnan berdetak kencang saat dia bisa merasakan kehadiran Ki yang sangat kuat di depannya. Kehadiran Ki yang begitu tebal, pasti ada sesuatu di depan. Hati Kinnan dipenuhi dengan keheranan saat sosoknya melompat ke arah Ki. Tidak lama kemudian, Kinnan bisa melihat kolam putih duduk jauh di dalam hutan. Kolam itu tertutup kabut tebal. Apakah ini? Ekspresi Kinnan menegang. Kolam Yuan 2 Qi. Kolam Yuan Qi terbentuk melalui akumulasi alami Qi. Kolam Yuan Qi ini mencakup area dengan keliling 3 meter, yang setara dengan 50 pil tempering tubuh. Siapa yang mengira akan menemukan kolam Yuan Qi di sini? Ini lebih dari cukup bagiku untuk sembuh. Kinnan tenggelam dalam kegembiraan. Saat dia hendak berjalan ke depan, 2 suara terdengar dari hutan di belakangnya. Saudaraku, apakah benar-benar ada kolam Yuan Qi di sini? Untuk apa aku berbohong padamu? Saya menemukan informasi dari peta kuno. Bagaimana menurutmu?
Hebat, dengan kolam Yuan Qi ini, kultivasi kita pasti akan meningkat. Ketika saatnya tiba, aku akan mengalahkan Qin Nan. Mengalahkan omong kosong darinya. Sayang sekali, jika saya diberi kesempatan, saya akan mengubahnya menjadi cacat. Petik 2. Mengikuti dua suara itu, dua sosok muncul dari hutan. Mereka terlihat gembira setelah melihat kolam Yuan Qi, tetapi senyum mereka menegang ketika mereka melihat Qin Nan yang berdiri di samping kolam. Qin Nan juga terkejut, sebelum wajahnya dipenuhi dengan tatapan aneh. Dua orang di depannya adalah Qin Yu dan Qin Xiao.